Gini, jadi sekarang Iya masih bang, Islam. Islam bang tuh di KTP. Jangan Iya jangan nunjuk masih, KTP nanti kena ban. Bagaimana kami masih. tahu gini, ujian seseorang itu muslim atau enggak diuji dari cara membaca huruf-huruf Arab. Coba silakan. Alhamdulillahirobbil alamin arrohmanirrohim malik yaumidin iya karena budua iya karena stain ihdina syirotol mustaqim syirotol ladina an'am ta'alaihim goiril magdubi alaihim waladolin amin. Sah, sah ini muslimah, muslimah. Ya. Apa yang mau Anda utarakan? Yuk. Eh, Banyaknya kejadian di hidup aku, terus aku berusaha buat mendekatkan diri kepada Allah gitu. Tapi di situ nggak ada ketenangan. Tapi berusaha buat menerima semuanya gitu. Terus aku mimpi, di dalam mimpi itu ada cahaya putih, terus kayak ngomong, aku datang sebagai terang untuk kamu yang tinggal di kegelapan. Kayak gitulah, kurang lebihnya gitu. Karena nggak terlalu apa ya, nggak terlalu jelas lah gitu. Lupa lagi. Itu beberapa kali. Nah terus pas aku berdoa lagi pas mau tidur, ya Tuhan Yesus, kalau memang Engkau ada gitu, tunjukin sedikit aja sorga gitu. Sebentar, Terus Anda muslimah tapi doanya ya Tuhan Yesus ini saya semakin bingung ini. Sebentar, sebentar. Ini saya agak sedikit pening gini. Dari logat Anda bicara, Anda berasal dari Jawa Barat, benar? ya Tapi dari nama Anda sepertinya orang Batak. bukan, kan Pei itu nama panggilan. Pei itu kalau diplesetin teh peot gitu, kurus gitu. Jadi pei gitu. P Kalau Sagala, Sagala itu apa artinya? kalau kalau sagala tuh segala gitu. Kalau Oh, di berarti ini mah asli nenggelis ya mah. Allah, Allah. Tadi saya mikir ini orang kayaknya udah blasteran antara Sunda sama Batak itu campur-campuran. Oh, iya, ternyata asli Sunda. asli Sunda. Allah, Allah. Ya, lanjut, lanjut. Tapi kok Sunda kok ngomongnya berdoa Tuhan Yesus kumaha eh? Karena aku pernah ngechat juga sekretariat gereja. Hmm. Terus bilangnya ya udah Neng kalau misalkan emang mau ibadah gitu, coba ibadah gitu. Berapa Oh, kali diundang ke ibadah. gereja. Eh, Kenapa tapi tidak sampai datang? sekarang beberapa kali datang. Gini, jangan sebutin lokasinya, nama gerejanya aja apa? Santa Maria Fatima. Oke, udah ketahuan langsung lokasinya itu nanti ya. Ya, oke coba lanjut. Nah. Hmm. Terus gimana, enak nggak gitulah pokoknya. Ya nyaman gitu. Tapi masih ada yang ngeganjel di hati, ngerasa masih ragu-ragu gitu. Apa itu? Ya pengen ada apa ya? Biar nggak ragu gitu. Gimana buat meyakinkannya gitu. Baik, ini kayaknya tugas-tugas gereja-gereja ini ya. Gini, kalau saya itu jadi nanti jadi promosi gereja. Itu serba salah ini. Ada nggak di situ gereja Kristen? Ada. Coba mampir ke gereja Kristen, terus datang ke sana, temuin yang namanya kepalanya, pimpinannya. Biasanya gereja itu ada kepalanya, ada gembalanya. Nah, tanyain karena Anda seorang wanita, biasanya ketemu dengan istrinya. Saya mau dibimbing untuk mengenal Yesus begitu. Ya kayak masih gimana sih cara ngeyakinin aku biar bener-bener apa ya? Biar bener-bener hati teh mantep gitu. Iya, pertama-tama sebenarnya kalau mau benar-benar dari pondasi yang paling kuat, belilah Bible atau Injil. Kemudian buka dan baca dan pelajari. Apa yang Yesus katakan di dalam Bible. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tadi mimpi ya.
mengenai terang ya. Nah, Iya. Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Saya kutip saja ayat-ayatnya ya. Saya bantu nih. Saya bantu. Bantu ya. Saya balikan dulu kamera saya. Kita baca Yohanes pasal yang ke-9 ya. Yohanes pasal yang ke-9. Saya balikkan kamera saya. Semoga kutipan dari Injil ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di hati Anda. Oke ya. Ini Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-9. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Ketika kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, selama masih siang akan datang malam di mana tidak seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkatalah kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, lalu ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini orang yang selalu mengemis?" Ada orang yang berkata, "Benar, dia inilah." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu," dan seterusnya ya. Anda bisa baca lagi selanjutnya di sini karena terlalu panjang. Nah, di sini Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah terang dunia. Jadi barang siapa berjalan bersama dengan Yesus, maka dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Intinya datang kepada Yesus, mendekat kepada Yesus untuk mendapatkan pengajaran-pengajaran dan mendapatkan jalan kebenaran. Seperti itu. Ya, makasih ya Bang ya. Ya, untuk Maaf lebih ngomongnya belepotan. ya, untuk lebih jelasnya itu datang kepada gereja-gereja terdekat, datangi di situ pemimpinnya, kemudian mengadakan percakapan dengan mereka supaya Anda diberikan nanti pengertian yang mendalam. Tugas saya itu adalah untuk menyadarkan orang-orang Islam dari Islamnya dulu. Nanti mengenai selanjutnya itu tugas bapak-bapak gembala gereja, seperti itu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Saya mau kasih tahu nih. Kita kan ngomong terang di dalam Kristen. Terang di dalam Kristen itu adalah Yesus ya. Anda tahu terang dalam Islam itu apa? Nah, kalau terang dalam Islam itu betisnya wanita surga. Nah, nggak percaya dia. Iya. Kan cuma Kalau Islam turunan, Bang. bagaimana? Kan cuma Islam turunan. Maksudnya gimana? Bukan Islam keyakinan. Ya cuma turunan aja yang Islam. Ya dari lahir Islam gitu. Keluarga Islam. Baik. Jadi begini, kalau kita mendengar ajaran Kristen, tadi sudah kita dengarkan ya, bahwa terang dalam Kristen itu adalah Yesus. Apa terang dalam agama Islam? Coba dengarkan ini, dengarkan. Nih ya, saya putarkan ya, sebentar. Ini pernyataan Ustadz. Dalam sebagian hadis Nabi menyebutkan ada di antara penduduk surga Allah berikan 70 bidadari. Yang apabila betis mereka
betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Jadi itu harus Anda ingat. Di dalam Kristen, terang dunia yang menerangi umat manusia di dalam kegelapan itu adalah Yesus. Ada ayatnya bahwa terang telah datang ke dunia, bangsa-bangsa yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terangnya yang ajaib. Siapa dia? Dialah Yesus. Tetapi terang di dalam agama Islam yang menerangi dunia adalah betis wanita. Itu bedanya Islam dan Kristen. Silakan Anda pilih. Ya, kalau Anda sehat, pasti Anda akan memilih Kristen begitu. Sehat Bang, sehat. Iya. Oke, begitu. It's me. Pay Sagala. Bentar. Apa lagi? Silakan. Sedikit lagi boleh. Apa itu? Sambil mau promosi. Apa itu? Aku jualan risoles. Siapa tahu gitu yang deket-deket Jatinangor, boleh mampir atau bisa kalau misalkan mau dibagiin bisa kontak dulu. Silakan. Gitu aja Jatinangor ya. Nah, kalau di Jatinangor boleh nanti Anda cari gereja di sekitar Jatinangor. Tapi pelan-pelan. Nanti Anda yang inbox banyak ini. Anda ngaku muslimah ya. Anda begini. Pasti nanti banyak yang inbox. Nggak apa-apa, dihadapi saja. Atau ajak mereka berdebat begitu. Bilang sama mereka. Ada yang bilang, Iya, misalnya kalau yang menerangimu betis wanita, kelakuanmu akan tetap seperti itu gitu. ya, Oke, hanya gitu ya. terima kasih banyak. Iya. Baik, sama-sama. Saya turunkan ya. Saya turunkan. It's me, Pay Sagala. Oke, baik, saya turunkan.